Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Etsa Pubarani, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia Universitas Negeri Jakarta, serta para hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya pula kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Jihan Patricia Fuadi, usia 18 tahun, berasal dari Universitas Negeri Jakarta sebagai Duta Bahasa Indonesia tahun 2022. Untuk berpidato dalam acara ini, saya ingin menyampaikan pidato dengan tema penggunaan bahasa Indonesia dalam novel. Sebagai karya sastra, novel harus dikemas dengan bahasa yang baik dan benar sesuai kaidah bahasa yang berlaku di Indonesia. Salah satunya pemilihan bahasa baku dan tidak baku dalam menulis cerita. Biasanya kata baku digunakan untuk kalimat resmi dalam tulisan maupun perkataan, sedangkan kata tidak baku digunakan dalam percakapan bahasa sehari-hari yang bersifat tidak resmi. Dalam sebuah novel, pemilihan bahasa harus baik dan tepat sesuai isi dan cerita di dalamnya, karena dari bahasa tersebut isi cerita bisa tersampaikan kepada pembaca. Tidak semua peristiwa disajikan dalam bahasa baku. Ada beberapa kejadian yang harus menggunakan bahasa yang lebih santai dan luwes sesuai isi dan alur cerita untuk membuat pembaca nyaman dan senang menikmati tulisan Anda. Novel yang berkualitas mempunyai bahasa yang baik dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Hal ini ditujukan untuk tulisan cerita beserta alur, karakter, hingga penyajikan kalimatnya. Salah satu novel terkenal Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah Laskar Pelangi. Dalam sebuah novel terdapat cerita yang menarik yang dikemas dalam fenomena masyarakat dan remaja, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan. Bahkan naskahnya menjadi serial film favorit sampai saat ini. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam novel kini semakin jarang digunakan. Hal ini disebabkan oleh adanya globalisasi dan westernisasi. Penyebab timbulnya penggunaan bahasa tidak baku ini kurangnya pembelajaran mengenai bahasa baku di kalangan masyarakat terhadap nasional. Karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan membaca dan berkomunikasi, dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul, maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Selain itu, hal penting lain yang diperhatikan adalah penggunaan kata depan dan imbuhan. Tidak sedikit penulis pemula yang mengabaikan kesalahan kecil dalam posisi yang membuat tulisan menjadi tidak nyaman untuk dibaca. Hal ini bisa membuat tulisan Anda ditolak dan kurang diminati oleh pembaca. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik sekarang semakin memudah. Tentu hal ini merupakan kenyataan yang ironis bagi bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, orang Indonesia sendiri justru lebih bangga apabila mereka menguasai bahasa asing daripada menguasai bahasa sendiri. Khususnya, pemerintah sebagai tokoh utama adalah dalam masyarakat seharusnya bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia digunakan dengan tujuan menyampaikan perasaan dan pikiran seseorang dengan sempurna. Realita yang terjadi saat ini, justru rasa bangga berbahasa Indonesia belum tertanam pada setiap kalangan masyarakat Indonesia. Adapun dampak positif dari novel, yaitu memberikan pelajaran hidup, mengembangkan pola pikir dan mengembangkan diri kepada kepribadian remaja, dan menimbulkan semangat belajar dalam peningkatan kajian sastra Indonesia. Sedangkan dampak negatif dari novel yaitu aplikasi terhadap sikap yang kurang baik dalam cerita atau novel, bersifat empati dan berlebihan, dan menerapkan nilai-nilai yang kurang dibenarkan dalam etika hidup. Biasanya orang yang suka membaca buku seringkali lupa waktu dan tidak mengistirahatkan matanya secara berkala. Karena berada dalam kondisi statis yang terlalu lama, maka otot mata pun jadi tidak fleksibel lagi. Maka sebaiknya perlu dipertimbangkan lagi waktu dan cara kita membaca buku. Perkembangan remaja saat ini, banyak hal yang memiliki peran yang membentuk remaja menjadi ideal. Salah satunya adalah hal yang mampu masuk dalam kepribadian remaja tersebut
wujudnya karya sastra yang dijadikan bahasan bacaan oleh kaum remaja. Perkembangan emosi dan perkembangan moral dalam mewarnai kepribadian seorang remaja merupakan bentuk awal dari euforia dunia manusia. Pada penggunaan bahasa Indonesia saat ini sedang berkembang. Perkembangan ini ditandai dengan banyaknya kosakata baru, dipengaruhi oleh perkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Berkembangnya teknologi di era digital ini, penggunaan bahasa Indonesia dalam novel bisa mengakses lewat media sosial atau website resmi. Dalam karya sastra novel ini sudah banyak aplikasi yang menampilkan tentang cerita novel dari bahasa yang ringan dan bahasa yang berat. Untuk mendorong dampak positif serta menghindarkan dampak negatif, yaitu bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia dan menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Saat ini kita membaca karya sastra, kita langsung mendapatkan atau mengerti isi dari karangannya tersebut. Hal itu dikarenakan penyampaiannya yang berbeda dari penyampaian peristiwa pada umumnya. Kita dapat terdorong untuk berpikir lebih dalam, merenung lebih dalam, menggali kesadaran sehingga kita dapat menafsirkan sendiri isi dari karya sastra dengan pikiran dan renungan kita. Kemudian melatih kemampuan menulis menjadi dampak positif yang bisa kita dapat dari rutin membaca karya sastra. Salah satu bentuk apresiasi dalam sebuah pengagumuan terhadap karya sastra, seseorang secara langsung ataupun tidak membawa amanat atau pesan ke dalam kepribadian maupun kehidupannya, namun tidak semua unsur di dalamnya dapat diambil dan diaplikasikan secara langsung karena tidak sesuai dengan etika atau nilai hidup yang berlaku. Penggunaan bahasa dalam novel harus lebih selektif dan hati-hati, baik itu bahasa baku maupun tidak baku. Tanpa mempelajari bahasa sendiri pun orang takkan mengenal bangsa sendiri. Demikian pidato ini saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.